Pangkalan Jabatan Angkatan 4, LPTK Universitas Negeri Manado melaksanakan uji kinerja pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 di kelas 11 mata pelajaran Sejarah Indonesia. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk berdoa dulu. Silakan, Iki, pimpin berdoa. Duduk siap. Mulai. Sudah selesai. Tuliskan pada buku guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami pun. Ya pun. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Jadi Ibu bahagia sekali bertemu kalian hari ini dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kita akan belajar 2 jam ke depan untuk pelajaran Sejarah Indonesia. Tetap patuhi protokol kesehatan, senantiasa pakai masker, hindari kerumunan, rajin cuci tangan, setidaknya pakai hand sanitizer. Kemudian mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan agar pelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik, bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya. Baik, sebelum kita mulai belajar seperti biasa, untuk menumbuhkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia, kita bernyanyi dulu lagu nasional Indonesia. Beberapa Pancasila, silakan berdiri. Sambil tepuk tangan boleh? Bisa semua? Sambil tepuk tangan. Baik, silakan duduk kembali. Baik, tadi tujuan menyanyikan lagu nasional Indonesia untuk apa? Yaitu untuk menumbuhkan rasa cinta dan nasionalisme kita sebagai warga negara kepada negara Republik Indonesia. Baik, Ibu akan mengabsen dulu hari ini. Adrian Saputra, Hadir. Kurniawan, Hadir, Bu. Riki Noviansa, Hadir. Atika, Lilis. Baik, untuk shift 1 pagi ini datang semua ya. Jadi pesan Ibu tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Nanti kalian bisa shift 1, shift 2 bisa belajar bersama-sama, bisa belajar normal. Ya. Sebelum kita ke materi, Ibu akan membagikan pretest. Nah, soal pretest ini adalah untuk mengukur kemampuan kalian tentang materi yang kita pegang. Nanti setelah di akhir pelajaran nanti Ibu akan membagikan post test.
Jangan lupa tulis nama dan orang. Oke? Baik, sudah. Silakan mengukur. Ini aku ambil. Silakan. Sudah semua? Oke, baik. Terima kasih. Nah, baik, sekarang sudah mengerjakan pretest. Jadi kita akan belajar untuk materi hari ini. Tapi sebelum ke materi, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Saya Bu. Ya, Tentang peran proklamator Soekarno dan Hatta dalam kemerdekaan. oke. Peran proklamator Soekarno dan Hatta dalam kemerdekaan. Ya, benar, bagus sekali. Ada yang bisa bantu menjawabnya? Tunjuk tangan, sebutkan nama. Saya Bu. Oh ya, Riki, silakan Riki. Peran proklamasi Indonesia adalah Bung Karno yang menyusun teks proklamasi bersama dengan Bung Hatta di rumah Laksmana Raja Simat Media. Kemudian Maeda kali. Maida. Ya. Kemudian Bung Karno juga berperan dalam membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegasan Timur No. 56 daerah DKI Jakarta. Oke, bagus sekali jawabannya Riki. Terus ternyata kalian bisa memahami yang materi kemarin. Jadi materi sudah tersampaikan dengan baik. Kalian sudah paham. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, tepat sekali. Jadi kemarin kita membahas tentang proklamator Bung Karno dan Bung Hatta. Jadi sebagai warga negara yang baik, sebagai peserta didik yang baik, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus meneladani bagaimana sikap dari kedua tokoh tersebut. Ambil sisi baiknya, kita teladani untuk mengisi kemerdekaan. Oke, jadi sudah itu yang kemarin, materi kemarin. Untuk materi hari ini, Ibu akan menanyakan slide. Peran para tokoh sekitar proklamasi. Jadi yang kemarin proklamator, yang dua orang kemarin, Soekarno dan Hatta, sekarang tokoh-tokoh nasional yang lain. Ya, ini nanti sudah ada di dalam materi. Ibu akan menayangkan video. Setelah menayangkan video, kalian mengamati, menganalisis yang ada di video, ya. Untuk lebih mendalami materi ini, Ibu akan membagi kalian kedua menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ada Andrian, kemudian Riki, Lilis, Angga, dan Delvia. Kemudian kelompok 2 ada Kurniawan, Artika, Bagas, Cindy, dan Putri. Silahkan bentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu menayangkan gambar dulu. Coba yang depan. Gambar Bapak siapa ini? Tunjuk tangan. Beliau ini adalah tokoh nasional dalam kemerdekaan Indonesia. Ya, tunjuk tangan. Yang akan kita pelajari hari ini, Bapak ini siapa? Anda? Bapak? Ahmad Subarjo. Benar sekali Anda. Perannya apa? Nanti tugas kalian menganalisis. Kalau yang ini, Bapak yang ini adalah orang yang sangat berjasa. Sayuti Malik. Sayuti Malik, Anda lagi. Bagus Anda. Baik. Ini Ahmad Subarjo.
menjabarkan kompetensi dasar dan IPK yang harus dicapai untuk hari ini. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis peran tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Indikator yang harus kalian capai yakni menganalisis peran tokoh nasional, yakni Ahmad Subarjo dan Sayuti Melik dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pernah upacara 17 Agustusan? Nah, jadi kita bisa upacara 17 Agustus, bisa memperingati kemerdekaan 17 Agustus itu dari jasa-jasa para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan kita simak video berikut. Perhatikan video ini baik-baik, amati, kemudian catat hal-hal yang penting. Nanti kita diskusikan bersama. Silakan, selamat menonton. Terdengar? Ditulis oleh Patrick Mamanasi, dilansir dari tirto.id. Ketika Soekarno ditunjuk oleh para pemuda pada tanggal 16 Agustus 1945, seseorang bernama Sudiro segera melaporkannya kepada misi. Tahun 1935, ia mendirikan kantor pengacara di Malang. Pada tahun yang sama, ia berangkat ke Jepang dan baru kembali lagi ke Indonesia pada tahun berikutnya. Kunjungannya ke Jepang membuatnya dicurigai pejabat Belanda. Dari tahun 1936 hingga 1939, Ahmad Subarjo menjadi pengacara di Bandung dan sempat mengurangi kegiatan politiknya. Selain aktif sebagai pengacara, ia juga menulis untuk beberapa surat kabar. Ia termasuk yang pertama. Tahun 1960, Subarjo kembali menjadi Menteri Luar Negeri dalam kabinet yang dipimpin oleh Sukiman Sumiryo. Ketika usianya semakin sepuh, yakni dari tahun 1961 hingga 1965, telah dikaitkan oleh Jambi, Karawang, 23 Maret 1893 menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Sejak 1968, yakni ketika Pak baru berkuasa, Subarjo menjadi profesor bidang sejarah konstitusi dan diplomasi. Tanggal 12 Desember 1978, Ahmad Subarjo wafat. Oke, baik. Ini adalah biografi singkat Bapak Ahmad Subarjo. Kalian tentu sudah mencatat yang penting kan? Sudah. Nah, sekarang kita ke biografi dari Sayuti Melik. Muhammad Ibnu Sayuti atau lebih dikenal sebagai Sayuti Melik lahir di Sleman, tanggal 22 November tahun 1908 yang dicatat dalam sejarah Indonesia sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dia adalah suami dari Surastri Karma Trimurti, seorang wartawati dan aktivis perempuan di zaman pergerakan dan zaman setelah kemerdekaan. Sayuti Melik anak dari Abdul Muin alias Tanto Prawito, seorang kepala desa di Sleman, Yogyakarta, sedangkan ibunya bernama Sumila. Nasionalisme sudah sejak kecil ditanamkan oleh ayahnya kepada Sayuti yang ketika itu ayahnya menentang kebijaksanaan pemerintah Belanda yang menggunakan sawahnya untuk ditanami tembakau. Ketika belajar di sekolah guru di Solo tahun 1920, dia belajar nasionalisme dari guru sejarahnya berkebangsaan Belanda. Pada usia belasan tahun itu dia sudah tertarik membaca majalah Islam bergerak. Perkenalannya yang pertama dengan Bung Karno terjadi di Bandung pada 1926. Sayuti berjumpa dengan S.K. Trimurti dan terlibat dalam berbagai kegiatan pergerakan secara bersama
Akhirnya mereka menikah pada tanggal 19 Juli tahun 1938. Pada tahun itu juga mereka mendirikan koran besar di Semarang. Tulisannya mengenai politik menyebabkan dia ditahan berkali-kali oleh Belanda. Sri Murti dan Sayuti Malik bergiliran masuk keluar penjara akibat mereka mengkritik tajam pemerintah Hindia Belanda. Pada zaman pendudukan Jepang 1942 orang saat di beredar Jepang dan Sri Murti ditangkap Kepetai dan dicurigai Sayuti sebagai orang komunis. Saat itu Soekarno meminta pemerintah Jepang membebaskan Sri Murti dan Sayuti Malik hingga dapat hidup relatif tenteram dan terus berada di sisi Bung Karno. Sayuti Malik ikut menyaksikan peristiwa pembuatan konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di Rumah Laksamana Muda Maeda. Soekarno dan Sayuti Malik menjadi wakil dari para pemuda yang masing-masing sebagai pembantu Bung Hatta dan Bung Karno. Setelah selesai pada dini hari tanggal 17 Agustus tahun 1945, konsep naskah proklamasi itu dibacakan di hadapan para hadirin. Para pemuda menolak naskah proklamasi itu karena dianggap seperti dibuat oleh Jepang. Baik, video sudah ditayangkan, sudah dicatat hal pentingnya kan? Nah, untuk lebih menambah wawasan kalian, jadi silakan membaca materi, boleh buku ini, menggunakan buku ini boleh. Kemudian video tadi sudah bisa diakses, alamatnya sudah ibu cantumkan dalam materi ajar. Jadi untuk menambah wawasan boleh buku ini. Kemudian dalam materi ajar yang sudah ibu bagi, kemudian boleh juga untuk googling di website tentang materi yang masih berhubungan dengan ini ya. Oke. Silakan ibu beri waktu 10 menit untuk membaca materi. Tadi sudah dicatat hal penting. Ini kalau ada hal-hal yang akan ditanyakan, silakan catat kembali. Nanti kita diskusikan setelah ini ya. Terlihat tulisan ibu? Ayo, Bagas, ditulis yang penting-penting. Nanti boleh ditanyakan, kita berdiskusi. Gadgetnya boleh dipakai asal mengakses tentang materi ya. Oke, cukup. Sebelum kita berdiskusi, simak penjelasan ibu dulu sebentar. Setelah itu kita berdiskusi. Jadi hari ini kita membahas tentang peran Ahmad Subarjo dan Sayuti Malik dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu ada Ahmad Subarjo. Nama lengkapnya adalah Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo. Lahir di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Tengku Muhammad Yusuf, masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidi. Kemudian ibu Ahmad Subarjo bernama Wardina. Ia adalah keturunan Jawa Bugis dan anak dari camat di Teluk Agung, Cirebon. Yang terlihat. Bapak Subarjo ini adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, kemudian diplomat dan pahlawan nasional Indonesia. Beliau juga Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Kemudian apa perannya Bapak Ahmad Subarjo ini? Bisa kalian lihat di papan tulis. Peran Ahmad Subarjo yang pertama sebagai anggota BPU PKI. Seperti kita tahu, BPU PKI ini adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian
pemikiran di dalam perumusan dasar negara Indonesia. Kemudian beliau juga yang membujuk Laksamana Maeda. Tadi dijelaskan sama temannya tadi ya, masih ingat? Pembujuk Laksamana Maeda untuk perumusan teks proklamasi berada di rumah Laksamana Maeda. Dan beliau juga adalah Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Selanjutnya ada Bapak Sayuti Malik. Nah ini, Sayuti Malik memiliki nama asli Muhammad Ibnu Sayuti. Tokoh ini lahir di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 22 November 1908. Beliau merupakan anak dari pasangan Abdul Muin alias Parto Prapito dan Sumila. Ayah dari Sayuti Malik ini adalah seorang kepala desa di Sleman. Kemudian Sayuti Malik juga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi sejak dia masih kecil. Sayuti Malik memiliki seorang istri bernama Surastri Karma Trimurti atau lebih terkenal dengan SK Trimurti. Beliau merupakan seorang wartawan dan aktivis perempuan di zaman pergerakan bahkan setelah Indonesia merdeka. Ini biodatanya. Muhammad Ibnu Sayuti, panggilannya Sayuti Malik, tadi sudah lahirnya. Kemudian gelarnya pahlawan nasional. Bagaimana peran Sayuti Malik dalam kemerdekaan Indonesia? Beliau adalah wakil golongan muda, seperti yang kita tahu peristiwanya sebelumnya ya. Ada dua golongan tua dan golongan muda. Kemudian beliau juga yang membantu Soekarno dalam penyusunan teks proklamasi. Kemudian beliau yang memiliki gagasan dalam penyusunan teks proklamasi. Yang sebelumnya wakil-wakil bangsa Indonesia, beliau mempunyai gagasan bahwa atas nama bangsa Indonesia diganti dengan kalimat tersebut. Kemudian beliau juga yang mengetik teks proklamasi yang bisa kita lihat sampai dengan sekarang. Jadi itu peran dari Bapak Ahmad Subarjo dan Sayuti Malik. Baik, kalian sudah siap dengan catatan tadi yang dicatat? Oke, silakan bertanya, Ibu beri kesempatan. Saya Bu. Ya, Diki. Mengapa Ahmad Subarjo dipilih menjadi anggota BPUPK Ibu? Oke, sebelum Ibu jawab, ada yang bisa membantu? Tunjuk tangan, silahkan. Namanya? Tika. Ahmad Subarjo diangkat oleh Gusti Kambu yang di mana ia mendapatkan status keanggotaan tersebut dikarenakan ia adalah orang yang memiliki sebuah pengalaman kerja yang dimana dilakukannya untuk Laksamana Muda Maeda. Baik, beliau menjadi anggota BPUPKI karena mempunyai kemampuan dalam berorganisasi, kemampuan yang lebih. Kemudian, terima kasih, baik sekali jawabannya. Ada pertanyaan lain? Oke, silakan. Mengapa Ahmad Subarjo menyarankan agar perumusan teks proklamasi dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda? Oke, berarti masih dihubungkan dengan ini ya. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang bisa membantu? Oke, Anda. Dikarenakan pangkat dari Laksamana Muda Maeda yang tinggi. Hal tersebut membuat pihak dari Tentara Angkatan Darat Jepang sendiri tidak akan memiliki kuasa untuk masuk ke dalam rumah tersebut, yang dimana kemudian membuat Soekarno dan Hatta akan lebih terjamin keselamatannya. Oke, baik sekali jawabannya. Seperti yang kita tahu, Laksamana Maeda ini adalah orang Jepang. Ya. Kalau kita analisis, mengapa perumusan teks proklamasi itu berada di rumah orang Jepang? Mengapa juga? Jepang itu kan musuh kita kan? Kenapa malah dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda? Tepat sekali tadi jawabannya enggak. Bahwa Laksamana Maeda ini adalah seorang perwira tinggi dan prajurit di bawahnya, makanya di bawahnya tidak akan mungkin berada dengan Laksamana Maeda.
sekali. Berarti kalian sudah mampu menerima materi ini dengan baik. Tepuk tangan kita semua. Masih ada pertanyaan? Bu, Silakan Bagas. apa peran Sayuti Melik dalam perumusan teks proklamasi, Bu? Apa peran Sayuti Melik dalam perumusan teks proklamasi? Bagas tidak berarti ini dan bagusnya. Ada yang bisa jawab? Ini Ibu tulis singkat-singkatnya aja. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa? Tidak ada yang bisa? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa peran Sayuti Melik itu banyak. Di antaranya sebagai wakil golongan muda. Ya tadi ya. Karena kita tahu pada peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa pengasingan Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, terjadi ketegangan antara golongan tua dan golongan muda. Jadi Sayuti Melik ini berada pada golongan muda. Kemudian apa lagi perannya? Membantu Soekarno dalam penyusunan teks proklamasi. Kemudian apa lagi? Beliau juga yang punya gagasan dalam teks proklamasi tersebut yang sebelumnya ada kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia atas gagasan Sayuti Melik, maka dirubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan ini lagi yang paling penting, Sayuti Melik lah yang pada saat itu mengetik teks proklamasi. Dulu belum ada komputer, jadi mengetiknya masih cetak gitu, mesin tik manual. Pernah lihat? Masih ada di rumah kalian? Enggak. Ya. Jadi kalau mesin tik yang manual itu kalau salah nggak bisa diedit, cuma dulu. Jadi kalau sekarang kan kita ngetik di laptop nih, salah bisa geser kursor kita edit. Kalau mesin ketik dulu tidak bisa, karena manual. Susah ya. Jadi kalian harus bersyukur di zaman modern semuanya dipermudah, akses belajar dipermudah. Jadi kalian harus berpikir lebih maju daripada siswa-siswa yang dahulu. Baik, berarti kalian sudah paham ini? Ada pertanyaan lagi tidak? Ibu ulangi sekali lagi. Selain dua proklamator yang kemarin, Soekarno dan Hatta, itu masih banyak tokoh-tokoh lain yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di antaranya ada Ahmad Subarjo dan Sayuti Melik. Bagaimana peran keduanya dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ahmad Subarjo ini perannya adalah sebagai anggota BPUPKI. Kemudian beliau juga menyumbangkan pemikiran di perumusan dasar negara. Kemudian beliau yang membujuk Laksamana Maeda, seorang Laksamana tentara Jepang, untuk rumahnya dipakai sebagai perumusan teks. Masih semangat? Oke. Sekarang Ibu bagi LKPD seperti biasa. Nih, silakan nanti di dalam LKPD, silakan kalian tulis nama dan kelompoknya, nama kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa. Ibu bagi dulu. Silakan. Nah, di dalam LKPD tersebut sudah tertera tugas kalian, yaitu menganalisis peran Ahmad Subarjo dan Sayuti Melik dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalian juga akan menulis biografi singkat tentang satu tokoh nasional yang berjuang melawan penjajahan. Silakan berdiskusi. Ibu beri waktu 15 menit. Setelah berdiskusi, nanti kalian presentasi, ya. Dua orang maju ke depan untuk membacakan hasil presentasi, ya. Silakan, semua wajib mengerjakan. Silakan gunakan literatur apapun yang
masih berkaitan, boleh buku, kemudian boleh materi aja yang sudah ibu bagi, boleh menggunakan gadget, asal materinya masih berhubungan atau relevan. Silakan ibu beri waktu 15 menit, cukup? Oh, silakan maju untuk kelompok 1. Kelompok 1 itu membahas soal yang pertama. Silakan maju 2 orang. Sebutkan nama kelompok dan hasil pekerjaannya. Kelompok 1. Silakan maju di sini. Ya, membacanya jangan cepat-cepat biar temannya jelas ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 yang beranggota 5 orang. Yang pertama ada Andrian Saputra, Hipno Priyansyah, Angga Setiawan, Delvi Ayu, dan saya Ritus Apriati. Kami akan membahas tentang peran Ahmad Subarjo dan Said Iqbal dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada peran Ahmad Subarjo. Peran Ahmad Subarjo dalam peristiwa proklamasi. Ahmad Subarjo dapat dianggap sebagai salah satu orang yang di mana memiliki peran yang sangat penting dalam masa proklamasi. Sudah? Oke, bagus sekali. Kasih diskusi kita mulai. Presentasi dari kami akan lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 harus lebih bagus hasilnya. Sebutkan nama kelompok, hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, bagas. Yang 4. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang berjumlah 5 orang. Saya sendiri yang bernama Profesor Putra, kedua Azhar Rudiana, 3 Kurniawan, keempat Putri Luriana, kelima Cindy Lestari. 1 biografi singkat Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo merupakan salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, terlebih menjelang proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Ia merupakan Menteri Luar Negeri RI pertama setelah merdeka. Kapten Ahmad Subarjo bin Jatisoejo dilahirkan di Teluk Jambi, Sekarang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret 1896. Saya menggunakan sawan yang untuk bincang di bawah. Ya, sudah. Silakan ditutup. Oke, sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hasil diskusinya bagus-bagus, berarti kalian sudah mampu memahami materi dengan baik. Jadi mari bersama-sama kita simpulkan bahwa materi kita hari ini ya tentang peran Ahmad Subarjo dan Said Iqbal. Jadi peran kedua tokoh ini sangatlah besar bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, generasi penerus, kita wajib meneladani sikap perjuangan beliau. Mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, agar Indonesia lebih maju menuju 100 tahun Indonesia emas. Sebelum ibu tutup, seperti biasa, ibu kembali membagi post test dan nilai post test ini harus lebih baik dari pre-test yang tadi. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Ya. Ya silahkan nama dan kelas, ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Baik, sudah, silahkan dikumpul. Ya, sini.
tes. Oke. Terima kasih. Sebelum kita tutup, Ibu mau tahu dulu nih, bagaimana cerita kalian tentang pengalaman belajar hari ini. Coba Angga ceritakan pengalaman belajar hari ini. Saya sangat senang sekali Bu. Banyak sekali pengalaman baru yang saya dapat dalam pembelajaran hari ini. Jadi dalam kemerdekaan itu banyak sekali peran tokoh-tokoh yang berjasa dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah dikatakan tadi berulang-ulang, sebagai generasi muda kita wajib meneladani sikap dari tokoh-tokoh tersebut agar Indonesia semakin maju dari segala bangsa lain. Baik, untuk penutup supaya kita lebih mencintai bangsa dan negara, dimulai dengan mencintai budaya kita sendiri. Silakan berdiri. Kita daerah kampung. Sambil diregangkan ototnya. Boleh sambilnya. Sambil diregangkan ototnya boleh? Ya. Allah. Yes. Cepet aku. Diregangkan? Bisa? Baik, silakan duduk kembali. Baik, untuk menutup pelajaran hari ini, supaya apa yang kita kerjakan hari ini mendapat berkah Tuhan Yang Maha Esa. Silakan untuk kelas doa. Silakan. Ya, bisa. Doa mulai. Selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tetap cuci tangan di rumah, sering-sering cuci tangan. Jaga diri baik-baik. Jangan lupa beribadah. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.